Iran meminta Amerika Serikat segera berunding soal kesepakatan nuklir dan Presiden Iran mendesak kontak cepat dengan Amerika setelah Amerika Serikat mengerahkan armada kapal dan pesawat tempur yang sangat besar ke wilayah tersebut. Namun, di sini juga muncul suatu kebetulan yang menarik. Pada 30 Januari, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, tiba di Moskwa untuk bertemu Vladimir Putin dan meminta bantuan militer saat Amerika Serikat bersiap melakukan serangan. Namun, di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan mereka menghargai kemitraan strategis dengan Iran, namun tidak akan ikut berperang di pihak Iran. Oleh karena itu, Moskwa menawarkan kepada Teheran jasa mediasi mereka untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Pentagon membanggakan jumlah kapal dan pesawat di perbatasan Iran yang siap menyerang. Inilah keajaibannya. Warga Iran meminta negosiasi langsung untuk meredakan ketegangan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apapun di bawah episode ini. Jika Anda ingin mendukung saluran YouTube kami, Anda dapat berdonasi. Di deskripsi video ini terdapat tautan dan detail, termasuk tautan ke saluran Telegram Peci News. Silakan berlangganan di sana. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran baru-baru ini melakukan negosiasi serius dengan Washington dan mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan untuk menghindari serangan ke republik itu. Kutipan Trump, Iran sedang bernegosiasi dengan kami, kita akan lihat apakah bisa lakukan sesuatu. Armada besar kami sudah ke sana, mereka bernegosiasi. Dia menambahkan sekutu Amerika Serikat tak diberi informasi soal rencana serangan demi keamanan. Berikut satu kutipan lagi. Jika saya memberitahu mereka soal rencana itu sama buruknya seperti memberitahu kalian, para jurnalis, bahkan mungkin lebih buruk. Iran harus mencapai kesepakatan yang memadai yang akan mencegah negara itu membuat senjata nuklir. Dalam situasi ini, gugus tempur laut yang dipimpin kapal induk United States Ship Abraham Lincoln dikirim ke pantai Iran bersama banyak pesawat tempur. Hari ini di saluran Telegram saya, Peci News, saya baru mempublikasikan infografis khusus yang Anda lihat di layar. Infografis itu menunjukkan Amerika Serikat telah mengirim pesawat angkut C-17C5M, C-130 hingga 20 tanker, KC-135 dan KC-46 serta E-11A pengintai, RC-135 dan pesawat pencari penyelamat ke Timur Tengah. Di garis depan ada F-35A dan EE-18G, sebelumnya juga beroperasi F-15 dan E-10C di wilayah tersebut. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengerahkan gugus tempur kapal induk United States Ship Abraham Lincoln beserta kapal perusak kelas Aleiberg di Laut Arab. Selain itu, kapal perusak Amerika juga berada di Teluk Oman, Teluk Persia, dan Teluk Aqaba, serta di Laut Mediterania. Kapal selam nuklir United States Ship Georgia juga beroperasi di wilayah itu. Intinya, armada ini sangat serius. Di peta terlihat pasukan Amerika ada di semua sisi dan kini seluruh armada dilaporkan sudah berada di posisi tempur di Belarus. Dilaporkan Donald Trump ingin operasi cepat dan tegas terhadap rezim Ayatollah Iran tanpa menyebabkan perang berkepanjangan. Kabarnya, Arab Saudi meminta ini dan telah menugaskan asistennya menyusun rencana invasi seperti itu. Dan menurut rencana Trump, serangan seperti itu harus memberikan pukulan yang cukup kuat kepada Republik Islam agar mereka mau berkompromi dengan Amerika Serikat dan menghentikan pengembangan senjata nuklir, serta menghentikan penindasan terhadap para pengunjuk rasa. Menurut narasumber Wall Street Journal, di antara opsi yang dibahas adalah apa yang disebut rencana besar yang dikembangkan oleh Gedung Putih dan Pentagon dan mencakup serangkaian pemboman besar-besaran terhadap fasilitas rezim dan korps pengawal revolusi Islam. Dan ada opsi yang lebih kecil skalanya, yaitu serangan terhadap target simbolis Republik Islam. Ini bisa meningkatkan serangan jika Iran tidak setuju dengan kesepakatan yang diinginkan Donald Trump. Awalnya dibom sedikit, lalu dilihat mau kompromi atau tidak. Jika tidak, dibom lagi. Secara retoris, orang Iran tetap membusungkan dada. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negosiasi dengan Washington hanya mungkin jika Amerika Serikat berkomitmen tak menyerang Iran lagi. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat melakukan serangan, maka akan terjadi perang regional.
Penasihat Khamenei, Ali Shamkhani, menyebut angkatan bersenjata Iran siap bertindak di front lebih luas, mengisyaratkan kemungkinan perang besar-besaran serentak. Iran adalah fakta menarik. Iran membalas keputusan Uni Eropa yang mengakui Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris dengan menyebut seluruh angkatan bersenjata negara Uni Eropa sebagai kelompok teroris. Kami disebut teroris, kalian juga sama saja, tapi sementara sebagian orang berteriak betapa hebatnya mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan pemerintah segera memulai negosiasi nuklir dan pembicaraan dengan Amerika Serikat demi meredakan ketegangan di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Iran akan bertemu Jumat di Istanbul untuk melanjutkan negosiasi nuklir. Ini akan menjadi kontak langsung pertama setelah negosiasi gagal dan perang 12 hari tahun lalu dengan peran India terlihat di sini. Episode ini sangat menarik dan menjelaskan alasan Iran mau bernegosiasi lagi. Pada 30 Januari, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, mendadak terbang ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin. Kunjungan itu bertujuan memperoleh dukungan Kremlin jika perang dengan Amerika Serikat terjadi. Secara resmi, tentu saja rincian pertemuan itu tidak diungkapkan, tetapi Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, menyatakan bahwa topik utama pembicaraan adalah masalah-masalah penting regional dan internasional, serta perluasan kerja sama bilateral. Sumber menyebut Larijani meminta Putin membantu karena Iran diserang, mengingat mereka adalah sekutu dan telah menandatangani kemitraan strategis. Tolong bantu kami sudah membantu Anda dalam perang melawan Ukraina dengan mengirim Shahed, rudal, dan teknologi. Sekarang bantu kami dengan cara apapun. Larijani pulang dari Moskow tanpa hasil, dan setibanya di Teheran, Presiden Iran Pezeshkian langsung meminta pemerintah bersiap negosiasi dengan Amerika. Meski begitu, Rusia tetap membantu Iran dan tak pernah meninggalkan rakyatnya sendiri. Anda masih ingat kan? Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Rusia siap memberikan jasa baik untuk meredakan ketegangan antara Iran dan Israel. Seperti pada tahun 2015 ketika Moskwa memainkan, seperti yang dia katakan, peran kunci dalam tercapainya kesepakatan mengenai program nuklir Teheran. Sergei Lavrov bilang siap membantu secara lisan, tapi praktiknya kami tidak akan terlibat. Untuk apa? Apakah kami harus berperang dengan Amerika? Tapi secara lisan, tentu saja kami sepenuhnya di pihak kalian. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Sergei Lavrov. Karena hubungan baik kami dengan Israel dan Iran, kami selalu menawarkan bantuan saat situasi perlu diredakan. Lebih dari 10 tahun lalu, pada 2015 Rusia berperan penting dalam tercapainya kesepakatan program nuklir Iran, termasuk mengevakuasi ke negara kami uranium yang diperkaya melebihi batas yang disepakati untuk Republik Islam tersebut. Sekarang kami siap melakukan hal serupa. Orang Israel, Iran, dan Amerika mengetahuinya. Nah, begitulah rupa mitra strategis. Jika berbicara tentang Rusia, di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like untuk mendukung channel ini. Anda sudah tahu bahwa semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.